Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di learning video kali ini akan dibahas tentang materi cost behavior analysis ataupun analisis perilaku biaya. PowerPoint ini disiapkan oleh Pak Kodirin. Jadi sebelum kita masuk ke materi cost behavior analysis, kita harus mengerti konsep dasar dari bab yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, pada dasarnya, jika kita belajar akuntansi biaya, maka kita sedang belajar tentang income statement. Nah, perlu diingat beberapa bagian dari income statement, yaitu sales, COGS, akan menghasilkan gross profit, kemudian dikurangi dengan operating expense, akan menghasilkan operating income. 5 bagian inilah bagian penting yang perlu diingat. Apakah hubungannya 5 bagian ini dengan materi kita kali ini? Pada dasarnya, dari 5 bagian ini, terdapat revenue, yaitu yang diwakili oleh sales. Kemudian terdapat cost, yang diwakili oleh COGS dan operating expense. Revenue dikurangi cost, maka akan menghasilkan profit, yaitu gross profit dan operating income. Suatu perusahaan manufaktur tentu ingin memaksimalisasi revenue-nya serta profitnya. Untuk memaksimalisasi revenue dan profit, perusahaan juga harus meminimalisasi biaya agar keuntungannya maksimal. Nah, oleh karena itulah biaya perlu dikelola untuk meminimalisasi keterjadian ataupun biaya tersebut. Bagaimana cara kita mengelola biaya? Salah satu cara untuk mengelola biaya adalah dengan memprediksi ataupun mengestimasi besarnya biaya. Nah, makanya di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memprediksi besarnya biaya, yaitu dengan menganalisis hubungan antara sifat-sifat biaya ataupun menganalisis sifat biaya sehingga kita tahu berapa sih besarnya biaya di periode tersebut sehingga kita bisa minimalisasi. Nah, pada dasarnya cost behavior analysis ini kita akan menganalisis sifat biaya dengan mengetahui hubungan antara cost driver dan total cost. Cost driver adalah pemicu biaya ataupun disebut dengan variabel independen. Sedangkan total cost adalah cost yang dipengaruhi oleh biaya. Yang dipengaruhi oleh pemicu biaya. Bagaimana contohnya? Nah, cost driver ini bisa berupa unit maupun aktivitas. Apa contohnya? Contohnya, cost drivernya adalah direct labor hour, atau mesin hour, atau jam tenaga kerja langsung, dan lain-lain. Sedangkan total cost adalah biaya-biaya yang dipicu oleh cost driver ini. Contohnya, biaya listrik, biaya overhead, dan sebagainya. Nah, berdasarkan hubungan antara cost driver dan total cost, kita membagi biaya ke dalam 2 jenis biaya ataupun sifat biaya, yaitu fixed cost, biaya tetap, dan variable cost. Nah, apa pengertian dari masing-masing pengelompokan biaya ini? Yang pertama adalah fixed cost ataupun biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang apabila cost drivernya berubah, maka total cost-nya akan tetap. Dan hal ini terjadi dalam relevan range tertentu. Nah, bila kita gambarkan dalam grafik kartesius, sumbu X adalah variabel independen
ataupun cost drivernya. Bila kita ambil contoh misalkan mesin hours ataupun jam mesin. Sedangkan sumbu Y adalah total cost. Bila kita ambil contoh biaya listrik misalkan. Nah, bentuk grafik dari fixed cost ini adalah tetap. Berapapun cost drivernya, maka total cost-nya akan tetap. Misal cost drivernya 10 mesin hour, maka total cost-nya kita ambil contoh 100. Bila mesin hour-nya 20, total cost-nya tetap 100. Bila mesin hour-nya 30, tetap 100. Tentu ini dalam relevan range tertentu. Persamaan garis dari garis lurus ini bisa kita ambil kesimpulan, yaitu persamaan garisnya ya adalah Y sama dengan C. Di mana C adalah konstanta. Ataupun nama lainnya adalah fixed cost-nya. Perlu diingat, untuk fixed cost, persamaan garis ataupun persamaan biayanya adalah Y sama dengan C, di mana C adalah konstanta ataupun besarnya fixed cost tersebut. Nah, ini contohnya. Dalam relevan range 0 sampai 30, biayanya tetap. Dalam relevan range 30 sampai 70, biayanya juga tetap. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya adalah variable cost. Variable cost, apabila cost drivernya berubah, maka total cost-nya juga akan ikut berubah. Tentu terjadi dalam relevan range tertentu. Nah, bila kita gambarkan dalam grafik Cartesius, di sini adalah cost driver atau sumbu X-nya, di sini adalah total cost yang menjadi sumbu Y-nya, maka bentuknya akan miring ke kanan atas. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Di mana M ataupun nama lainnya slope ataupun variable rate-nya, variable cost rate. Nah, M ini menunjukkan slope ataupun kemiringan dari garis ini dan juga menunjukkan tarif biaya variabel ataupun variable cost rate. Selanjutnya, apabila kita gabungkan antara fixed cost dan variable cost, maka akan terbentuk semi variable cost. Apakah semi variable cost itu? Semi variable cost adalah cost yang terdiri atas gabungan fixed cost, FC, dan variable cost. Sehingga bila kita gambarkan dalam grafik Cartesius, semi variable cost, gambarnya dalam grafik Cartesius akan berbentuk miring ke atas, namun dimulai tidak dari titik Y sama dengan 0. Persamaan garisnya adalah gabungan. Apabila tadi fixed cost persamaan garisnya adalah Y sama dengan C, variable cost adalah Y sama dengan MX, maka persamaan garis dari semi variable cost adalah Y sama dengan MX plus C. Nih, kalau kita gambarkan tadi, ini adalah grafiknya fixed cost, ini adalah grafik variable cost. Semi variable cost adalah gabungan keduanya, yaitu dia memiliki total cost yang tetap dimulai dari titik tertentu dan kemiringannya. Sehingga ini tadi rumusnya Y sama dengan X, formulanya Y sama dengan C, yang ini Y sama dengan MX. Nah, gabungannya yaitu semi variable cost adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M ini adalah variable cost-nya, dan C ini konstanta adalah fixed cost-nya. Nah, itulah yang akan menjadi concern kita dalam pembahasan kali ini, yaitu memisahkan manakah fix dan manakah variable cost dari sebuah semi variable cost. Nah, untuk itu nanti kita mengenal ada 3 metode untuk memisahkan fix dan variable cost. Semi variable cost jadi kita akan memisahkan fix dan variable cost dari sebuah semi variable cost. Nah, yang pertama
adalah dengan metode high and low points method. Nah, metode high and low point methods ini kita akan menggunakan cost driver tertinggi dan cost driver terendah untuk nantinya mencari berapakah fixed cost dan variable cost. Nanti kita akan bahas di contoh soal. Selanjutnya adalah metode scatter graph method. Nah, metode scatter graph method ini adalah dengan menganalisis langsung di grafik Cartesius. Kita masukkan dari tiap cost driver. Misalkan apabila cost drivernya di sini, total cost di sini. Kita bikin titik-titik, lalu kita hubungkan sebuah garis yang mewakili titik-titik tersebut. Dan kita cari berapakah perpotongannya di sumbu Y, itulah fixed cost-nya, dan berapakah kemiringan atau M-nya, itulah variable cost-nya. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus pembahasan kita dalam pembahasan kali ini adalah metode least square method, ataupun metode kuadrat terkecil. Nah, metode least square ini kita kerjakan dengan membuat tabel yang terdiri atas, pertama adalah tabel, misalkan di sini terdapat bulannya, bulan apa saja. Yang kedua, kita masukkan biaya yang ada di sumbu Y, YI, inilah sebagai total cost-nya. Jangan lupa cost driver-nya. Misalkan di contoh sini adalah jam cost driver-nya. Lalu kita jumlahkan dan kita cari rata-ratanya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal.